Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Baiklah, kali ini kita akan membahas materi matematika wajib di kelas 11. Nah, ini lanjutan dari part 1 kemarin ya. Nah, di part 2 ini kita membahas materi dengan menggunakan metode pemfaktoran. Oh iya, sebelumnya di part 1 kemarin kita bahas limit fungsi dengan menggunakan metode substitusi. Nah, perlu kita ketahui bahwasanya di dalam substitusi itu ada syarat-syarat tertentu yang perlu kita pahami. Nah, di part 2 ini ya, kita menggunakan metode pemfaktoran dalam menyelesaikan limit fungsi. Nah, ada istilah pemfaktoran. Nah, di dalam pemfaktoran perlu kita ketahui buat adik-adik semua, kita sudah mempelajari pada waktu kita di SMP dulu ya. Kalau ada yang lupa coba dibuka lagi buku SMP-nya mengenai pemfaktoran. Nah, di dalam pemfaktoran itu ada jenis-jenis, faktorisasi yang perlu kita pelajari ya. Nah, salah satunya adalah, perkalian satu per satu, terus, ada juga yang substitusi dan lain sebagainya ya. Buat adik-adik semua coba dibuka lagi buku SMP mengenai pemfaktoran. Nah, selanjutnya untuk metode pemfaktoran dalam limit fungsi ini perlu kita pahami ya. Perhatikan kembali limit yang tak dapat dikerjakan dengan cara substitusi di atas. Untuk menyelesaikan limit tersebut, kita perlu memfaktorkan fungsinya terlebih dahulu, baru kemudian kita mensubstitusikan nilainya. Perhatikan berikut contohnya. Nah, di sini nanti terdapat contohnya. Nah, salah satunya di dalam pemfaktoran itu sama kayak disubstitusi di part 1 yang kemarin. Bahwasanya kita mempunyai syarat fx tidak boleh atau tidak sama dengan 0. Jika nilainya 0/0, maka otomatis kita menggunakan cara lain untuk menyelesaikannya, ya. Nah, di sini, kita menyelesaikan dengan menggunakan metode pemfaktoran. Nah, di sini ada salah satu contoh ya, sebuah limit dengan cara menyelesaikannya menggunakan metode pemfaktoran. Nah, limit X mendekati 3 X pangkat 2 min 3X per 2X min 6. Nah, jika kita substitusikan langsung ya, kita masukkan nilai, variabel X yang mendekati 3 3 ini kita masukkan ke sebuah fungsi ini, maka nilainya hasilnya adalah 0/0. Kita buktikan. 3 pangkat 2 yaitu 9, min 3 kali 3 9. Maka 9 min 9 0. Nah, yang bawahnya 2 dikali 3 6, terus min 6. Hasilnya adalah 0. Maka hasilnya 0/0. Jadi, penyebut dan pembilangnya hasilnya 0/0. Nah, hasilnya 0/0 itu sudah memenuhi syarat, yaitu syarat kemarin itu fx, tidak boleh sama dengan 0. Maka kita bisa menggunakan cara metode yang lain. Nah, bentuk soal seperti ini ya, ini bentuknya caranya menggunakan pemfaktoran. Ya, yang X pangkat 2 min 3X per 2X min 6. Nah, seperti ini bisa kita gunakan pemfaktoran, distributif ya. Nah, misalkan X pangkat 2 min 3X, maka X, buka kurung, X min 3 tutup kurung, maka ini sifatnya distributif ya. Kalau kita buktikan maka kembali lagi ke soal. X dikali X yaitu X pangkat 2, terus X dikali min 3 hasilnya min 3X ya. Maka ini sifat distributif. Begitu juga yang bawahnya 2X min 6, maka hasilnya yaitu 2 dikali X min 3 ya. Kalau kita buktikan maka hasilnya kembali lagi ke soal. Nah, karena penyebut dan pembilangnya sama-sama X min 3, boleh kita coret ya, boleh kita coret. Maka hasilnya X min 2. Maaf, X per 2. Nah, X per 2 ini kita masukkan ya atau kita substitusikan, variabel yang mendekati dari X yaitu 3. Maka hasilnya yaitu 3/2. Nah, ini cara
pemfaktoran dalam menyelesaikan suatu fungsi atau menyelesaikan suatu limit tersebut ya. Karena sudah memenuhi syarat tertentu, f(x) tidak boleh atau tidak sama dengan 0 ya, maka hasilnya ya kita bisa menggunakan cara metode pemfaktoran yaitu 3/2. Nah, perlu kita pahami di sini buat adik-adik semua, meskipun metode pemfaktoran dapat menangani masalah limit yang tak dapat dikerjakan dengan cara substitusi di atas, bukan berarti ini berlaku untuk setiap kasus. Sayangnya, dalam beberapa kasus metode pemfaktoran tidak dapat membantu, begitu pula dengan metode substitusi. Perhatikan limit berikut ini. Nah, artinya, di dalam sebuah metode substitusi dan pemfaktoran ya, itu tidak dapat bisa juga menyelesaikan ya. Misalkan kalau ketemu soalnya limit X mendekati min 1, X plus 1 per 1 min akar X plus 2. Nah, ini tidak bisa kita menggunakan metode substitusi atau pemfaktoran. Nah, di sini bisa menggunakan metode perkalian akar sekawan ya, karena di situ terdapat akarnya. Nah, kalau misalkan, kita masukkan, kita substitusikan langsung X mendekati min 1, maka di sini hasilnya X plus 1 yaitu min 1 plus 1 hasilnya 0. Yang penyebutnya 1 min akar X-nya kita masukkan min 1 plus 2, maka hasilnya 1. Akar 1 menjadi 1, maka hasilnya 1 min 1, 0. Maka hasilnya sini 0/0. Nah, di situ sudah memenuhi syarat tertentu, yaitu f(x) tidak boleh atau tidak sama dengan 0. Maka kita bisa menggunakan cara lain ya, dengan metode yang ketiga ya. Metode ketiga itu metode perkalian akar sekawan ya, bisa kita menggunakan itu. Nah, baik metode substitusi maupun metode pemfaktoran tidak dapat diterapkan untuk menemukan nilai limit tersebut. Jika kita menggunakan substitusi langsung, maka kita akan peroleh bentuk tak tentu, yaitu 0/0, yang mana tidak memberikan arti apapun. Jadi sekali lagi ya, soal yang limit X mendekati min 1, X plus 1 per 1 min akar X plus 2. Nah, ini tidak bisa menggunakan metode substitusi dan pemfaktoran. Kita bisa menggunakan metode perkalian akar sekawan ya. Nah, begitu pula kita tidak dapat memfaktorkan fungsi pada limit tersebut, sehingga metode pemfaktoran juga tidak dapat diterapkan. Untuk menangani limit yang demikian, kita perlu mengenal metode berikutnya, yaitu metode perkalian dengan akar sekawan yang tadi sudah dijelaskan ya. Nah, eee, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk materi, dengan menggunakan metode pemfaktoran. Sekali lagi nanti kalau sudah, di part ketiga menggunakan metode akar sekawan, materinya nanti kita selanjutnya membahas soal-soal mengenai ketiga metode tersebut ya. Jadi materi selanjutnya kita menggunakan metode akar sekawan di part ketiga nanti. Nah, buat adik-adik semua jangan lupa bunyikan loncengnya untuk update soal-soal berikutnya atau materi-materi berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.